saya akan memberikan beberapa informasi dan tips bagaimana cara memilih ya pet carrier yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Halo sahabat The Cruz, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus ya. Pada konten kali ini kita akan memperkenalkan suatu produk ya yang kita beri nama pet carrier, atau disebut juga ada yang bilang pet bag, atau ada yang disebut juga tas anjing dan kucing. Nah, pet carrier ini kita memiliki beberapa koleksi ya. Nanti sahabat The Cruz bisa dilihat ya, disimak videonya koleksi apa saja yang kita punya, yang coba kita perkenalkan, sehingga sahabat The Cruz bisa memilih ya, pastinya pet carrier sesuai dengan keinginan. Pet carrier ini biasanya itu diperlukan oleh pet lover ketika kita akan bepergian ya. Nah, ketika kita bepergian biasanya itu bisa menggunakan transportasi pribadi ya, seperti mobil, motor, dan juga bisa menggunakan transportasi umum. Fungsi lain dari pet carrier ini juga bisa digunakan untuk membawa hewan kita itu ke dokter hewan atau ke klinik hewan ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai alat bantu untuk membawa hewan kita ketika kita hendak bepergian ke pet shop untuk melakukan proses grooming atau salon hewan. Yang terakhir juga bisa digunakan biasanya untuk bepergian keluar rumah seperti wisata ya, mungkin ke pantai atau bahkan mudik ya, mudik-mudik lebaran biasanya itu digunakan pet carrier ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi hewan peliharaan kita ya. Nah, dalam video ini saya akan memberikan beberapa informasi dan tips bagaimana cara memilih ya pet carrier yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Dalam memilih pet carrier yang tepat, ada beberapa unsur atau faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari segi kualitas bahannya seperti apa ya, kemudian keamanannya, kemudian ukurannya harus disesuaikan, kemudian kualitas bahannya yang memang mudah untuk dibersihkan ya, kemudian visibilitasnya itu maksudnya adalah bahwa kita bisa mengamati dan bisa melihat kondisi atau keadaan hewan kita di dalam pet carrier tersebut ya. Kemudian kita masih perhatikan ventilasinya, kemudian kita masih memperhatikan kemudahan dalam menggunakan pet carrier tersebut dan juga kemudahan dalam membawanya. Nah, jadi pet carrier mana yang menurut kita tepat untuk digunakan ya, sehingga kita tidak salah dalam membeli produk tersebut. Untuk lebih lengkap dan detailnya, kita langsung saja ke video berikut ini. Cara memilih pet carrier untuk hewan kesayangan kita ya, baik anjing dan kucing. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih pet carrier. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan penggunaannya. Pet carrier itu ada yang
terbuat dari berbahan keras ya, seperti plastik, logam ataupun besi. Ada juga yang berbahan lunak seperti kain. Yang perlu diperhatikan adalah lamanya anjing ketika berada di dalam pet carrier tersebut ya. Jadi harus diperhatikan berapa lama anjing ataupun kucing itu berada di dalam pet carrier. Apabila kita memerlukan perjalanan 30 menit sampai 1 jam, biasanya itu menggunakan bahan yang bersifat lunak ya, seperti kain. Bahan kain ini cocok untuk membawa anjing ataupun kucing. Kelebihannya lebih mudah digunakan dan ringkas daripada berbahan plastik. Nah, kekurangannya kalau berbahan kain, otomatis alasnya itu menjadi lebih lunak atau lembek ya. Nah, ini tidak bisa membuat beban yang terlalu berat untuk anjing misalkan, karena bisa menyebabkan cedera pada kaki anjing kita. Jadi ketika kita menggunakan bahan berbahan kain ini, pastikan bahwa kita harus mengubah posisi si anjing itu setiap 10-15 menit ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kita menentukan pet carrier dalam faktor keamanannya ya. Jadi yang mesti dilihat untuk keamanan si anjing ataupun kucing, yang pertama itu biasanya di pet carrier itu dilengkapi dengan pengait untuk mengunci agar si anjing ataupun kucing itu tidak bisa melompat keluar pet carrier ya. Kemudian di dalam pet carrier tersebut tidak ada logam ataupun besi ataupun benda yang sifatnya tajam dan berbahaya. Kemudian tidak ada aksesoris yang bisa termakan atau tertelan oleh hewan kita ya. Kemudian bahannya harus kokoh dan tidak berubah bentuk ketika terjatuh atau terbentur, serta bisa meredam goncangan. Anjing ataupun kucing yang dibawa di dalam tas ataupun pet carrier itu mereka tidak memiliki kebebasan dan tidak juga bisa melindungi dirinya sendiri, dan tugas kita adalah menjaga anjing agar tetap aman, nyaman, dan sehat, sehingga sebisa mungkin kita meski memilih pet carrier yang meminimalisir resiko anjing terhadap cedera selama dalam perjalanan. Kemudian pilih pet carrier yang mudah digunakan. Ketika anjing ataupun kucing berada dalam pet carrier sudah merasa nyaman, hal yang dipertimbangkan adalah selanjutnya kenyamanan. Untuk anjing ataupun kucing yang memiliki kebiasaan menggigit dan terlalu bergairah, pilihlah pet carrier yang memiliki pintu di bagian atas ya. Gunanya agar anjing ataupun kucing bisa dikeluarkan dari pet carrier dengan cara diangkat, sehingga kita tidak perlu khawatir tangan kita tergigit saat mengeluarkannya. Selain itu, dokter hewan juga biasanya dapat melakukan pemeriksaan tanpa harus mengeluarkan anjing dari dalam carrier. Dalam memilih pet carrier, kita juga harus memperhatikan fitur dan kemudahannya dalam merakit, membuka, dan menutup, serta akses keluar masuk anjing ataupun kucing. Lalu produk tersebut juga mudah dirawat dan mudah dibersihkan. Kemudian pilih pet carrier yang sesuai dengan ukuran. Berbeda jenis anjing, maka berbeda pula ukuran dan bobot berat badannya. Jadi Anda harus mempertimbangkan hal tersebut agar tidak salah dalam memilih produk. Kemudian pahami perbedaan antara berat badan dan kapasitas beban. Dalam beberapa produk yang disarankan itu biasanya ada keterangan bahwa pet carrier ini mampu menahan beban sekian kilogram. Berat beban itu adalah ukuran berdasarkan berat badan hewan itu sendiri, sedangkan kapasitas beban adalah total beban yang bisa ditahan oleh si pet carrier. Jadi hal ini jangan sampai terbalik ya. Nah, pet carrier ini biasanya ada yang sifatnya digunakan bisa sebagai backpack ya, di ransel, tas ransel. Kemudian juga ada yang bisa digunakan di tenteng atau di shoulder, di selempang ya. Dan ada juga yang menggunakan dorongan, kereta dorong seperti traveling seperti itu. Biasanya digunakan untuk pada saat kita traveling. Ada juga pet carrier yang sifatnya transparan. Nah, jadi visibilitas itu artinya kita bisa melihat kondisi hewan kita berada di dalam pet carrier. Biasanya ini sifatnya transparan ya. Ada juga yang ventilasi besar sehingga juga bisa kita melihat kondisi hewan kita di dalam pet carrier. Ada juga pet carrier yang digunakan untuk cat show biasanya ya. Nah, itu lebih aman pastinya, dan juga terdapat 4 ventilasi dan juga ada penutupnya, sehingga apabila kucing dalam kondisi stres kita bisa menutup
ventilasi tersebut. Beberapa pet carrier ini memang dilengkapi dengan berbagai macam ventilasi. Gunanya adalah untuk membuat si kucing ataupun si anjing merasa lebih nyaman, dan kita juga bisa memantau kondisi hewan ketika berada di dalam pet carrier. Untuk yang tipe selempang itu kita memiliki berbagai macam model ya, yang tentunya juga sesuai dengan desainnya masing-masing dan kelebihannya masing-masing ya. Untuk yang tas ransel juga kita juga punya, ada yang bahan dari kain, ada juga yang dari bahan plastik transparan, dan ada juga yang produk yang bergambar seperti itu. Nah, jadi itu tadi kita saksikan bersama berbagai macam produk pet carrier dan bagaimana tips memilih dan membeli pet carrier yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita, sehingga kita tidak salah dalam membeli produk tersebut ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Kita ketemu lagi di konten saya berikutnya. Bye bye.